Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel YouTube membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji dan nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, kita bahas terkait verbal PD ya teman-teman, karena saya belum membahas verbal PD sampai saat ini. Terakhir saya akan bahas tentang e-ijazah yang teman-teman. Terkait ijazah kan banyak teman-teman yang mengalami residu di ijazahnya, terutama di kelas 9. Segera teman-teman diperbaiki. Dan teman-teman yang tidak ada residu di kelas 9, dicek lagi residunya untuk yang kelas 7 atau kelas 8 atau kelas bawahnya. Teman-teman jangan diperhatikan kelas akhirnya saja. Kenapa? Agar nanti pas di kelas akhirnya tidak banyak residu. Karena kan biasanya kelas akhir itu ada batas waktunya teman-teman untuk di kelas bawahnya, kelas 7, 8 atau SD 1, 2, 3, 4, 5. Nah segera diperbaiki ya teman-teman residunya. Dan alhamdulillah di sekolah saya tidak ada residu. Nah saya membuat video ini karena ada teman di grup untuk meminta bantuan kepada saya untuk memperbaiki residu di sekolahnya ya teman-teman. Jadi ada kasus seperti ini. Kasusnya seperti ini. Yang pertama, nick di Dapodik berbeda dengan di kakak. Nah ini ya teman-teman, nicknya itu cuma beda 1 angka di belakang. Ini saya blur ya teman-teman. Intinya dia tuh beda angka di belakang. Walaupun beda angka, beda ya teman-teman kepunyaannya. Ini jadi nicknya itu 167 XXX. Nah yang aslinya itu di kakak itu 002, tapi di Dapodik itu 004. Beda ya teman-teman. Nah jadi ada perbedaan antara Dapodik nick di Dapodik dan di kakak. Terus yang kedua, akhirnya nama, tanggal lahir dan ibu kandung berbeda di Dapodik dan di kakak karena si nicknya kan berbeda. Oke, solusi pertama. Silahkan teman-teman perbaiki dulu di NISN Kemdikbud ya teman-teman. Di website NISN Kemdikbud. Coba kita perbaiki dulu di sini ya teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke NISN Kemdikbud. Mungkin teman-teman banyak yang mengalami seperti ini ya teman-teman. Banyak verbal PD atau residunya di verbal PD itu banyak terkait nick maupun yang lainnya. Dan pastikan teman-teman ketika memperbaiki nicknya sudah valid ya teman-teman antara di kakak dan di Dukcapil pusatnya. Oke, saya masukkan dulu NISN-nya. Saya cek dulu ya teman-teman NISN-nya, saya lupa. Data saya blur ya teman-teman. Oke, sudah dimasukkan NISN dan nick nama ibu kandungnya. Silakan cari data. Nah ini ya teman-teman, sudah ketemu datanya. NISN-nya namanya Palembang. Nah kalau teman-teman ingin perbaiki, teman-teman masuki kolom-kolom yang ada di sebelah kanan ya teman-teman. NPSN-nya, tanggal lahir, nick-nya, dan kode captanya. Kalau teman-teman belum ada kode captanya di sini, silahkan teman-teman reload lagi, refresh lagi sampai muncul si kode captanya. Kalau teman-teman tidak ada, tadi saya coba sebelum membuat video ini, beberapa kali saya tidak muncul kode captanya. Akhirnya saya refresh, saya reload aja, akhirnya muncul. Nah ini kebetulan langsung muncul kode captanya. Oke, kita masukkan dulu ke NPSN-nya. Tanggal lahirnya yang sesuai dulu ya teman-teman. Saya masukkan yang sesuai dulu yang ada di Dapodiknya. Oke, kita masukkan nick-nya.
P7T5. Oke, kalau sudah dimasukkan semuanya, kita klik lihat data. Oke, kalau ada notif seperti ini, kembali lagi aja. Kita klik masukkan lagi tanggal lahirnya. Kita cek lagi, klik lihat data. Oke, kita reload, lanjutkan, go back, kita masukkan lagi tanggal lahirnya. Oke, benar, kita lihat data. Oke, kita ulang lagi. Kalau ada masalah seperti itu, diulang aja teman-teman. Kalau belum masuk-masuk juga, kita coba lagi. Kita go back lagi, kita refresh. Kita masukkan lagi NPSN-nya, tanggal lahirnya kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi nick-nya. Nah, masuk ya teman-teman. Setelah tadi beberapa kali gagal, ada notif go back. Go back itu silakan teman-teman. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, coba teman-teman perbaiki nicknya sesuai yang ada di kakaknya. Coba kita perbaiki bisa atau tidak. Ini kan tadi nicknya 004 ya teman-teman, di dapodiknya saya akan perbaiki menjadi 002. Coba kita masukkan di sini 002. Namanya juga salah ya teman-teman. Mat lahir sudah sesuai, tanggal lahirnya kita ubah sesuai yang ada di kakak. Nama nick ibu kandung kita masukkan juga, data saya blur ya teman-teman. Ayah juga dimasukkan nicknya 620. Oke, kalau sudah diisi semua, kalau benar sesuai kakak, coba kita klik. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data kependudukan. Silakan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat jika tidak ada kesesuaian data. Oke, kita klik. Nah, teman-teman, seharusnya normalnya ketika kita teman-teman klik pengajuan data, di sini seharusnya ada muncul ya teman-teman, tanggal pengajuan, persetujuan, keterangan nicknya dan yang lainnya teman-teman, seharusnya muncul di sini. Berarti yang tadi kita proses itu tidak bisa diproses alias gagal ya teman-teman. Nah, yang tadi kita inputkan di sini, kalau normalnya kalau kita klik ini, nah, akan muncul lagi seperti ini. Kita go back aja, kita klik lagi, kita go back lagi, kita refresh coba. Kalau refresh biasanya kita ulang data, coba kita klik dulu. Nah, ini teman-teman, data belum valid, silahkan mengajukan ulang. Nah, ini teman-teman, seperti tadi kita harus mengisi ulang lagi ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah mengisinya terus diklik ini, nah nanti seharusnya di sini normalnya itu ada tanggalnya kapan, persetujuannya disetujui atau tidak, dan yang lainnya. Nah, kalau teman-teman ini kan NIS ini tuh seharusnya yang perbaiki itu orang tua
atau wali dari peserta didiknya teman-teman, tidak harus dengan operatornya. Mungkin karena kan kebanyakan orang tua itu tidak paham, mohon maaf ya teman-teman, karena kan kebanyakan orang tua tidak paham terkait yang website ini ya teman-teman. Aslinya untuk perbaikan ASN itu diperbaiki oleh orang tua atau wali peserta didiknya. Nah, kalau sudah diperbaiki oleh orang tuanya, nanti akan masuk ke verbal PD yang ada di sekolah kita. Saya contohkan seperti ini. Close. Nah, ini di sekolah teman saya residunya lumayan banyak ya teman-teman, 38. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini ya teman-teman ada pengajuan. Ini pengajuan yang kita ajukan di NISN. Kita klik identitas. Nah, ini ya teman-teman, ketika teman-teman sudah mengajukan atau orang tua atau kita sendiri sebagai operator yang mengajukan perbaikan di NISN, nah di sini nanti kita perbaiki. Kita klik ya teman-teman. Nah, nanti di sini nih kita cek sudah sesuai belum variabel yang lamanya dan yang barunya yang diperbaiki mana. Nah, kalau sudah memang sesuai, kita klik setujui. Nanti kita proses. Kalau emang ada kesalahan atau perbedaan data yang lama yang baru, kita tolak. Terus tolaknya kenapa? Itu teman-teman contoh kalau teman-teman memperbaiki NISN, boleh orang tuanya atau walinya atau kita sendiri sebagai operator yang memperbaikinya. Itu untuk memperbaiki NIK yang tidak valid. Tapi karena di sini nicknya tidak bisa diperbaiki, saya punya solusinya. Solusi ini boleh teman-teman lakukan, boleh tidak teman-teman. Tapi sebelumnya saya pernah melakukan hal ini dan alhamdulillah berhasil. Setahun atau 2 tahun yang lalu ya teman-teman, di kelas akhir saya. Nah teman-teman, kita ke identitas, cek ini ya teman-teman, menu ini kita cari siswanya. Nah ini ya teman-teman, data saya blur ya teman-teman, mohon maaf. Ini ada variabelnya, ini yang lamanya, ini yang barunya. Nah kalau teman-teman di sini nick tidak akan bisa berubah ya teman-teman. Ini kan nick lamanya seharusnya kan, namanya kan 004, yang di kakaknya itu 002. Nah saya mau perbaiki. Kalau di sini kan sudah kekunci ya teman-teman nicknya, seharusnya diperbaiki DNS. Nah solusinya boleh teman-teman lakukan hal ini atau tidak. Atau teman-teman kalau emang mentok-mentok silahkan tanyakan ke dinas. Tapi kata teman saya ini, temennya itu sudah juga ke dinas tapi tidak diproses juga. Teman-teman boleh melakukan hal ini ya teman-teman. Sudah saya coba dan berhasil ya teman-teman, dan aman, dan anaknya juga sudah lulus. Nah solusinya untuk mengubah nick ini ya teman-teman, nick ini karena kan nick ini nama-nama di bawahnya kan mengikuti nicknya. Kalau kita ubah nicknya nanti otomatis ini juga akan berubah. Oke. Nah di kolom nicknya nih di sini teman-teman klik kanan, terus infeksi. Sebelum ke sini kita cek dulu ya validasinya ya teman-teman, validasi data. Nah kita notifnya kalau data tidak sesuai dengan data kependudukan, nama ibu kandung tidak sesuai atau kewarganegaraan belum terisi, silahkan masukkan nick dan data identitas. Nah ini teman-teman, jadi intinya si anak ini peserta didik ini nicknya berbeda. Oke, kita akan perbaiki nicknya. Klik kanan ya teman-teman di kolom nick yang baru, klik kanan, pilih infeksi. Nah, nanti ada notif di sini teman-teman, elemen, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kan oke, saya perbesar dulu. Nah, di sini kan nick baru ada tulisan read only. Hanya baca saja di bahasa Indonesia kan. Nah, klik teman-teman di sini. Nah, di sini. Terus kita Ctrl A, kita hapus ya teman-teman, di sini kita hapus. Nah, teman-teman baru bisa merubah nicknya di sini. Perbesaran ininya. Nah, kita ubah ya teman-teman, yang tadinya yang lamanya itu 004 saya ubah jadi 002. Terus saya sesuaikan namanya juga dengan yang ada di kakaknya. Tanggal lahirnya juga sesuai yang ada di kakak.
nama ibunya namanya beda juga ya teman-teman, salah. Oke, coba kita klik validasi data. Nah, indeks perubahan 69,6, perubahan yang terlalu signifikan atau sama sekali tidak ada perubahan, tidak diperkenankan untuk diajukan. Jadi saya tidak paham nih, mungkin nama orang tuanya berbeda di kakak dan di dukcapilnya. Aslinya ini nama yang ada di kakaknya, mungkin di pusatnya berbeda. Coba kita masukkan nama nama orang tuanya, nama ibu kandungnya yang lama. Nah ini ya teman-teman, nicknya sudah sesuai, nama sudah sesuai, tempat lahir sudah sesuai, tanggal lahir sudah sesuai. Nah nama ibu kandung yang tidak sesuai, jadi belum bisa update data. Tapi berdasarkan info dari teman saya itu, datanya sudah sesuai dengan dukcapil pusatnya. Nah kalau teman-teman tidak bisa mengubah namanya, nah di sini kan sudah kekunci. Agar di kolom yang lama dan di kolom kanan sama, kita ada solusinya lagi. Di sini saya masukkan dulu nama orang tua yang barunya, yang benernya ya teman-teman, bukan orang tua barunya tapi yang benernya. Nah di sini kan namanya ini, kita mengubah yang ada di kanannya agar yang di kolom lama aman, di kolom baru itu sesuai. Oke, kita ke sini lagi ya, ke teman-teman, ke impact-nya. Kita cari yang nama ibu kandung lama ini ya teman-teman. Nah di sini lihat nama ibu kandung lama, kita perbesar lagi di sini. Di sini kan Dewi ya teman-teman. Teman-teman bisa mengubahnya di sini. Kita sesuai ya teman-teman, Asna. Kita klik validasi data. Nah ya teman-teman, sudah sesuai teman-teman, nicknya sesuai, nama sesuai, tempat lahir sudah sesuai, tanggal lahir sesuai, nama ibu kandung sesuai, jenis kelamin sesuai. Oke, karena sudah sesuai lama dan yang barunya, kita klik update data. Data berhasil disimpan. Oke, saya close dulu yang ini. Close. Kita cari yang di sini nama yang tadi ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, yang tadi data saya blur ya teman-teman. Nah, status sudah disetujui. Coba kita cari lagi kita refresh dulu Verval PD-nya, website Verval PD-nya, lanjutkan. Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya agak panjang dan kalau agak berbelit penjelasannya. Nanti teman-teman yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Oke, saya cari tadi, coba kita cek dulu peserta didiknya yang di beranda ya teman-teman. Tadi 38 ya teman-teman residunya. Nah teman-teman perhatikan ya Pak, perbaikan data untuk Verval PD itu ada jam kerjanya teman-teman. Jam kerja itu jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Saya melakukan hal ini jam 17.53, makanya lancar. Close. Nah teman-teman, berkurang residunya yang tadinya 38 sekarang jadi 37. Oke, coba kita cari yang tadi ya teman-teman. Nah di sini peserta didik yang tadi. Cari ya teman-teman, namanya sudah berubah, yang tadinya Indri jadi Gita Indri, sesuai dengan yang ada di kakaknya ya teman-teman. Kakaknya juga orang bersangkutan sudah kasih ke saya nih ya teman-teman, data saya blur ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah datanya sudah sesuai dan sudah disetujui juga ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, ceknya edit identitas, kita cari juga. Nama juga sudah berubah. Ya sudah valid. Kita cari di sini ya teman-teman, di sini. Nah, di sini carinya maaf di sini Indri. Nah, teman-teman, statusnya sudah berubah. Nah, agar masuk ke Dapodik yang namanya A, yang tadi nama A, nama lamanya misalkan
Indri, kita ubah jadi Gita Indri. Teman-teman di Dapodiknya silahkan lakukan tarik data atau sinkronisasi. Prosesnya ada yang cepat, ada yang lama. Intinya kalau sudah di Verbal PD, nanti di Dapodik juga akan berubah. Teman-teman tinggal lakukan tarik data atau sinkronisasi. Kalau belum juga, ditunggu saja ya teman-teman. Mungkin prosesnya ada yang cepat, ada yang lama. Yang saya dulu juga merubah nick itu ya antara 1 sampai 3 hari. Oke, itu ya teman-teman cara memperbaiki masalah residu yang ada di Verbal PD ya teman-teman. Teman-teman bisa memperbaiki dulu di sini di website NISN. Kalau tidak bisa, coba lakukan cara hal yang tadi ya teman-teman. Disclaimer, video ini boleh teman-teman lakukan, boleh teman-teman lakukan. Saya tidak tahu ini boleh atau tidak melakukan hal ini, tapi saya sudah coba. Alhamdulillah setahun atau 2 tahun yang lalu lancar, dan anaknya juga, siswanya yang ada di sekolah itu sudah masuk ke SMA negeri dan tidak ada masalah. Jadi teman-teman boleh contoh video ini, boleh tidak ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman, semoga bermanfaat, dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini Harits Fauji, nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.